Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah ajada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifaja wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang senantiasa kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lalu kita sudah bahas bab pertama dari kitab ini yang menjelaskan tentang hikmah di balik ujian atau hikmah di balik sebuah musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Jadi kita tahu bahwasanya di setiap musibah di situ ada kenikmatan yang Allah berikan bagi hambanya yang tertimpa sebuah musibah. Apa? Yaitu ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak tertimpa sebuah ujian seorang muslim itu terkecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau pernah berkata, tidak tertimpa aku sebuah musibah kecuali aku mendapati di dalamnya ada 3 kenikmatan. Jadi setiap musibah yang menimpa diriku, aku selalu dapati di dalam musibah tersebut ada 3 kenikmatan. Yang pertama apa? Kata beliau, yang pertama ketika musibah turun kepada diriku, di mana sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa memberikan musibah yang lebih besar, tapi saya diberikan yang seperti itu. Padahal Allah mampu memberikan musibah yang lebih besar daripada saya, daripada itu. Tapi Allah berikan yang seperti itu. Maka itu sebuah kenikmatan. Yang kedua, annaha lam takun fi dini. Musibahnya bukan musibah untuk agamaku, tapi musibah dalam perkara-perkara dunia. Kadang diberi sakit, kadang mungkin kekurangan harta, rasa lapar dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, di dalam musibah tersebut terdapat imbalan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang yang tertimpa musibah. Salah satunya diampuni dosanya, sebagaimana sabdanya Rasulullah, dan juga sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar, alladzina idza asabathum musibah, mereka yang kalau tertimpa musibah berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, orang yang bersabar mendapatkan imbalan yang besar dari Allah. Apa? Mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara pandangnya para sahabat Nabi, justru setiap musibah yang menimpa dirinya, yang dilihat bukan bentuk musibahnya, tapi di dalam musibah tersebut ada kenikmatan yang Allah selipkan. Makanya mereka bisa menjadi orang-orang yang tetap bersyukur walaupun sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada bab kali ini kita akan membahas tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Dijelaskan oleh para ulama, ikhlas itu adalah huwa at-ta'arri amma dunallah, berlepas diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai tasfiyatul amal, yaitu dengan membersihkan amal perbuatan, an mulahadzatil makhluqin, daripada pandangannya makhluk.
Jadi amal perbuatannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dia berlepas diri kepada selain Allah. Apa yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri daripada pandangannya manusia. Jadi tujuannya melakukan sebuah amal itu bukan untuk dilihat sama manusia, bukan untuk dipuji oleh manusia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Allah itu tahu apa yang disembunyikan oleh manusia dan apa yang dinampakkan oleh manusia. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu memperlihatkannya, menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Jadi manusia itu mau berbuat apapun Allah tahu. Kalau perbuatannya bungkusnya baik tapi niatnya nggak baik, Allah tahu. Kalau perbuatannya baik tapi niatnya bukan semata-mata karena Allah, Allah juga tahu. Nggak ada yang bisa disembunyikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan Allah itu maha mengetahui apa-apa yang ada di langit maupun di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi amal perbuatan manusia itu dilihat sama Allah dalam hatinya. Melakukannya semata-mata karena Allah atau karena ingin dilihat oleh manusia. Manusia mungkin nggak tahu kalau dia melakukan sesuatu agar dia dipandang, tapi Allah tahu. Nggak ada yang bisa tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat-ayat yang lain banyak juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang pentingnya ikhlas. Wad'uhu mukhlisina lahuddin. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlisina lahuddin. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan, melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad'ullaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Nah, ini ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ketika beribadah kepada Allah mukhlisin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Fala tasihhu jami'ul ibadat asy-syar'iyyah illa biwujudin niyyah fiha. Tidak sah amal ibadah dalam syariat itu kecuali dengan adanya sebuah niat. Orang sholat nggak pakai niat nggak sah. Puasa nggak pakai niat nggak sah. Setiap amal ibadah yang dilakukan dalam syariah itu diwajibkan dengan niat. Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu diganjar sesuai dengan apa yang dia niatkan. Fa innama ya'udu 'alal muslim min 'amalihi ma qasadahu minhu. Kembalinya atau pahala yang ia dapatkan, seorang muslim itu mendapatkan ganjaran daripada apa yang dia lakukan itu sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan niatnya. Dan ini bisa menjadikan terkadang perbuatan yang bukan ibadah tapi dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau diniatkan ibadah. Seperti apa? Makan, minum, itu sebuah kebiasaan. Tapi kalau makannya niatnya untuk apa? Supaya mendapatkan kekuatan, supaya bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat ganjaran. Kemudian ketika dia mandi, niatnya apa? Membersihkan tubuhnya supaya bisa mengamalkan bahwasanya kebersihan sebagian daripada iman, dan niat-niat yang lain, maka amal yang dia lakukan itu mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, faman kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi, untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya dia mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebaliknya, kalau hijrahnya karena kepentingan dunia, ila dunya yusibuha, hijrahnya bukan karena Allah tapi ada perkara-perkara dunia yang dia inginkan, au imra'ah yanqihuha, atau karena seorang wanita yang hendak dinikahi, maka dia nggak dapat pahala daripada hijrahnya. Yang dia dapatkan apa? Sesuai dengan niatnya.
Kalau urusannya hijrahnya karena kepentingan dunia, yang dia dapatkan cuma kepentingan dunianya. Kalau wanita yang dinikahinya ya cuma dapat itu, nggak dapat pahala hijrah yang besar, yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya sebuah niat. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa niat, kalau itu dalam perkara-perkara syar'iyah, maka nggak dianggap. Karena setiap amal perbuatan itu diwajibkan dia melakukannya dengan niat. Niat itu yang membedakan antara perbuatan biasa dengan amal ibadah. Kemudian kalau niatnya semata-mata karena Allah, ya dia akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jaisyul Ka'bah." Nabi Muhammad sedang menjelaskan tentang nanti di akhir zaman ada orang yang hendak memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida minal ard, ketika mereka sampai di tanah kosong, tanah yang luas, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, itu rombongan orang yang mau merusak Ka'bah, mau merangi Ka'bah, mulai dari shaf pertama sampai shaf yang terakhir dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kok dibinasakan semua mulai dari ujung shaf pertama sampai shaf terakhir? Wa fihim aswaquhum, padahal di situ bisa jadi ada orang yang sedang berniaga. Di lokasi itu ada orang yang sedang berjual beli, atau di lokasi tersebut ada orang yang kebetulan ada di situ saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka, padahal itu orang bukan daripada golongan rombongan yang mau menghancurkan Ka'bah atau memerangi Ka'bah." Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Mereka semua dari shaf pertama sampai shaf terakhir dibinasakan oleh Allah. Thumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niatnya masing-masing. Kalau yang niatnya ikut rombongan itu ngancurkan Ka'bah, merangi Ka'bah, ya mereka binasa. Niatnya buruk, maka mendapatkan imbalan daripada keburukannya. Kalau yang ternyata di situ niatnya nggak seperti itu, mungkin dia orang yang sedang di pasar berjual beli atau kebetulan berada di situ, maka dia diselamatkan oleh Allah sesuai dengan niatnya. Dan ini menunjukkan juga kalau Ka'bah di Mekah, Al-Makkah, kemudian Madinah, itu dua kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga sama Allah. Ada yang mau merusak, dibinasakan sama Allah Ta'ala, diberikan hukuman langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan pentingnya sebuah niat. Pentingnya sebuah niat seseorang. Kalau dia niatnya buruk, ya dia akan digolongkan dengan orang-orang tersebut. Tapi kalau niatnya baik, tidak. Ketika dia dibangkitkan, niatnya baik, ternyata bukan seperti orang-orang yang lain, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Fathul Makkah, jadi tahun ke-8 setelah hijrahnya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad diberikan oleh Allah kemenangan di kota Makkah, Fathul Makkah, Nabi Muhammad berkata apa? La hijrata ba'dal fathi. Setelah Fathul Makkah ini nggak ada hijrah lagi. Walakin jihadun wa niyah. Akan tetapi yang ada adalah jihad, berjuang di jalan Allah, dan juga niat yang salehah. Wa idastunfirtum fanfiru. Dan kelak nanti setelah ini kalau sampai seorang pemimpin menyerukan untuk memerangi orang-orang yang memusuhi agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang diwajibkan untuk berjihad, maka mereka diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dulu para sahabatnya Nabi ketika di Mekah, mereka wajib untuk berhijrah ke Madinah. Karena apa? Karena banyaknya gangguan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Dan hijrah ini pahalanya besar. Orang-orang yang berhijrah di masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Ketika diperintahkan hijrah, mereka ninggalkan rumahnya, ninggalkan kerabatnya, ninggalkan kampung halamannya. Ini pengorbanan yang besar. Jadi pahalanya hijrah juga luar biasa. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, setelah Fathul Makkah ini tidak ada lagi hijrah, tapi adanya apa? Jihadun wa niyah. Jadi kedua amalan ini kau bisa melakukan dan dapatkan pahalanya hijrah.
pahala yang besar daripada berhijrah tadi bisa kau dapatkan dengan apa? Niat yang salehah. Ketika niat yang baik tersebut ada dalam diri seseorang. Nah, ini sebagian daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita pentingnya niat baik. Pentingnya menata sebuah niat sebelum kita melakukan perkara-perkara atau amal-amal yang kita lakukan. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Allah itu enggak melihat kepada tubuh kalian. Wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat dengan sesuatu lahiriah yang ada pada diri kalian yang nampak. Surah casingnya. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang dilihat sama Allah itu adalah hati kalian. Allah enggak ngelihat kepada tubuh manusia. Hal hiya kabirah au saghirah, mau itu orangnya tubuhnya besar atau tubuhnya kecil, atau dia itu orang yang sehat atau ada cacatnya, sakit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada casingnya manusia, apakah dia cantik atau buruk rupanya. Bukan itu yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak melihat kepada nasabnya manusia, apakah dia punya garis keturunan yang mulia atau tidak. Wala yanzuru ilal amwal, apakah dia orang kaya atau orang miskin. Semua itu enggak dipandang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nampak, yang dohir, casing, itu bukan pusat perhatiannya Allah. Pusat perhatiannya Allah apa? Hatinya manusia. Mau dia mukanya jelek sekalipun, kalau hatinya baik, itu yang menjadikan orang tersebut dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling bersih. Bersihkan tubuh, bagus. Nabi Muhammad orang yang paling bersih. Kalau kita baca syama'ilnya Nabi, kita akan dapati berapa banyak orang yang meriwayatkan ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, apa komentarnya? Saya nggak pernah ngelihat manusia yang indah melebihi daripada dirinya. Saya nggak pernah ngelihat orang yang bersihnya sebersih dirinya. Nabi Muhammad bersih, rapi. Tapi kita jangan sampai terlalu sibuk merawat yang dohir sampai melupakan yang batin. Kita itu terkadang lebih mementingkan pusat perhatian manusia ketimbang pusat perhatiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau keluar pakai pakaian harus rapi, kalau mau keluar pakai wewangian, nggak mau kalau bajunya lusuh atau lecek, disetrika terlebih dahulu. Jadi yang diperhatikan manusia kita nomor satukan, tapi hati kita nggak pernah kita toto. Bagaimana leceknya hati kita, bagaimana kotornya hati kita, padahal itu pusat perhatiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia terlalu sibuk menghias yang zahir tapi melalaikan yang batin. Padahal yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat sama Allah adalah hati kalian, hatinya manusia. Kalau hatinya baik, yaitu akan mengangkat derajatnya. Dia akan menjadi kekasihnya Allah. Dia akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagus, perbaiki yang zahir itu bagus, tapi jangan lupa juga memperbaiki yang batin. Menghias tubuh kita yang zahir bagus, tapi jangan lupa juga untuk apa? Menghias batin kita, hati kita. Kalau hati kita kotor, cucinya dengan apa? Beristighfar kepada Allah. Cucinya dengan apa? Datang ke majelis-majelis yang ingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita sakit, jangan didiamkan. Kalau didiamkan nanti komplikasi, tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Tapi pergi ke musyafa, pergi ke rumah sakit. Rumah sakitnya hati apa? Ya majelis-majelis seperti ini. Ke masjidnya Allah, mendengarkan nasihat-nasihat yang bisa menggugah hati kita. Digunakan hati kita untuk berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran, itu mustashfal qulub, rumah sakitnya hati. Supaya apa? Hati kita disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari, Nabi Muhammad pernah ditanya tentang seseorang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ini orang ini tanya, ya Rasulullah,
Orang yang jihad di jalan Allah itu yang seperti apa? Karena ada orang yang berperang tujuannya apa? Untuk menampakkan kekuatannya. Ikut perang tapi yuqatilu lisyaja'ah. Dia itu di dalam peperangan tujuannya apa? Menunjukkan kekuatan dirinya. Ada lagi yang tujuannya riya, ingin dipandang sama orang. Oh, orang ini ikut perang sama Rasulullah, orang ini ikut perang untuk membela agamanya Allah Ta'ala. Jadi tujuannya bukan semata-mata karena Allah, tapi ria'an nas, supaya dipandang sama manusia. Maka dijelaskan oleh Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya, yang disebut dengan orang yang fisabilillah, berjuang di jalan Allah, adalah yang berperang untuk apa? Mengangkat namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengangkat kalimatullah, untuk mengagungkan Allah, syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuangnya karena Allah, bukan karena ingin dipandang manusia, bukan karena untuk menunjukkan kekuatannya, tapi semata-mata karena Allah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting ikhlas itu. Karena Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita, amal perbuatan manusia itu yang diterima sama Allah yang dilakukan secara ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang melakukan perbuatan dengan ikhlas, apa kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, man khalasat niyatuhu kafahullahu ta'ala ma bainahu wa bainan nas. Kebutuhannya dia itu dicukupin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau apa? Ikhlas. Niatnya ikhlas, niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, urusanmu dicukupi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Ya'qub al-Makfuf, al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menutup kebaikannya sebagaimana dia menutup keburukannya. Jadi kalau kita mau tahu definisi ikhlas itu apa, definisinya ikhlas itu adalah orang yang ketika berbuat baik, dia tutup kebaikannya, gak dia pamerkan ke orang, tapi dia menutup perbuatan baiknya sebagaimana dia menutup perbuatan buruknya. Kita itu kalau punya keburukan, perbuatan buruk yang tidak baik, kan malu keburukan kita diketahui sama orang lain. Makanya kita tutup, jadi rahasia supaya orang nggak tahu. Nah, orang yang ikhlas itu menutup kebaikannya sebagaimana dia menutup keburukannya. Nggak mau orang lain tahu. Ini urusan saya dengan Allah. Kalau orang lain tahu, saya takut nanti ada sifat riya masuk ke dalam diri saya. Kalau sudah ada riya, amal saya sia-sia. Maka dia takut amalnya binasa. Akhirnya apa? Dia tutup kebaikannya sebagaimana dia menutup keburukannya. Dulu di Madinahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang wali besar, orang yang saleh, ulama besar, namanya Muhammad ibnul Munkadir. Muhammad ibnul Munkadir ini meriwayatkan, di Madinah itu dulu pernah musim kemarau panjang sampai gak turun hujan. Akhirnya penduduk Madinah itu melakukan sholat istisqa, minta diturunkan hujan sama Allah Ta'ala, tapi hujan gak turun-turun. Sampai pada suatu malam kata Muhammad ibnul Munkadir, saya itu i'tikaf duduk di masjidnya Rasulullah, gelap. Zaman dulu gak ada lampu, gelap. Di masjid saya duduk, saya berzikir, baca Al-Quran. Tidak lama masuk seseorang yang nggak lihat Muhammad ibnul Munkadir. Dia masuk, dia kira masjid kosong karena petang. Kemudian orang itu sholat. Selesai sholat dia ngangkat tangannya berdoa. Dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Kata Muhammad ibnul Munkadir, ajib orang ini. Dia bersumpah kepada Allah, minta supaya Allah menurunkan hujan. Padahal penduduk Madinah ini sudah berhari-hari mereka semua sholat istisqa, minta diturunkan hujan sama Allah, nggak turun-turun sampai hari ini. Nggak lama setelah orang itu berdoa, dia dengarkan doanya, ada suara, nggak lama turun hujan. Maka kaget Muhammad ibn Munkadir, hebat orang ini, doa minta sama Allah langsung diijabahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah turun hujan orang itu malah nangis, ya Allah, man ana, siapa saya ya Rabb sampai kau kabulkan doa saya.
nangis dan kemudian bersyukur kepada Allah. Dia lanjutkan ibadahnya, sholatnya sampai menjelang waktu subuh. Selesai sholat subuh diikutin sama Muhammad ibn Abdul Qadir Munkadir ini, dilihat mana rumahnya. Setelah dia tahu mana rumahnya, di keesokan harinya, di waktu pagi hari didatengin rumahnya. Ternyata orang tadi kerjaannya apa? Tukang sol sendal, tukang sol sepatu, jahit sepatu yang rusak, bersihkan dan lain sebagainya. Orang yang mungkin dianggap remeh sama penduduk Madinah, dan mungkin orang penduduk Madinah nggak ada yang kenal sama orang itu. Tapi orang itu orang yang dicintai sama Allah. Lau aksama alallahi la abarrah. Kalau bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala diijabahi. Permintaannya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad Ibnul Munkadir datangin rumah orang tersebut. Ketika orang tersebut diketuk pintu rumahnya, dibuka, kaget yang datang Muhammad bin Ibnul Munkadir, ulama terkenal di Madinah. Ahlan wa sahlan ya Aba Abdullah. Ada perlu apa? Apa yang bisa saya bantu? Kata Muhammad Ibnul Munkadir, tadi malam saya ada di masjid ketika kau berdoa sama Allah Ta'ala. Kau minta diturunkan hujan dan Allah langsung mengijabahi doamu. Apa rahasianya? Maka kata Muhammad Ibnul Munkadir, ketika saya tanya seperti itu, saya kasih tahu kalau saya tahu doanya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya, wajahnya langsung berubah, marah. Saya ditinggal. Keesokan harinya saya datangin rumahnya, dia nggak ada. Hari berikutnya saya datang lagi ke rumahnya, dia nggak ada. Hari berikutnya saya datengin, saya dapetin ada seorang wanita tua duduk dekat rumahnya. Maka wanita tua tadi berkata kepada saya, ya Muhammad Ibnul Munkadir, apa yang kau lakukan sama orang yang punya rumah ini? Setelah berjumpa dengan dirimu, dia bawa semua barang-barangnya, dia tinggalkan Madinah. Karena apa? Nggak mau diketahui kebaikannya. Yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Tidak seperti orang zaman sekarang ya, kalau ada perbuatan baik disombongkan. Apalagi kalau sampai dia minta sama Allah hujannya turun, pamer, ini hujan turun karena doa saya. Tapi mereka orang-orang yang soleh malah takut amal perbuatannya diketahui sama orang lain. Sampai dia tinggalkan Madinah, tidak mau orang tahu derajatnya, nggak mau orang tahu kedudukannya. Nah ini hebatnya orang-orang yang ikhlas melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya bukan karena manusia, tapi amalan perbuatannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh Abu Uthman, al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi. Yang namanya ikhlas itu melupakan pandangan makhluk, pandangan manusia. Bidawamin nadhari ilal khaliqi faqat, akan tetapi yang dia ingat hanya penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak penting perbuatan saya dilihat sama manusia, enggak penting perbuatan saya itu dipuji sama manusia, bukan itu tujuan saya. Yang saya lakukan supaya apa? Saya dipandang sama Allah taala. Yang saya lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Bukan karena makhluk, tapi karena Allah semata. Dulu diriwayatkan ada salah seorang raja paling seneng dipuji, paling seneng kalau perbuatan baiknya itu dibicarakan sama orang. Orang semua menjadi buah bibir, oh dia berbuat begini, berbuat begini, dipuji sama orang itu senengnya luar biasa. Sampai suatu saat dia bangun masjid dan dia bilang sama penduduknya, nggak ada yang boleh nyumbang masjid ini. Saya mau bangun dengan harta saya. Tujuannya apa? Supaya dipandang sama orang. Masjid itu dibangun, dalam proses pembangunannya sudah dibikin nama. Jadi namanya dia yang ditaruh, Masjid Fulan Ibnu Fulan. Jadi dia tuh seneng kalau dipuji sama orang, amal perbuatannya diketahui sama orang, senengnya luar biasa. Sampai yauminal ayam, orang ini tidur, raja ini tidur. Ketika tidur ngimpi, ada malaikat yang turun dari langitnya Allah Ta'ala. Itu papan nama yang namanya masjid, tertulis namanya dia, dihapus, diganti namanya seorang wanita, Fulanah binti Fulan. Bangun tidur kaget dia panggil ajudannya, coba lihat masjid yang saya bangun, papan namanya berubah nggak? Dilihat, nggak berubah, namanya dia. Oh berarti ini cuma mimpi saja. Tidur lagi di hari berikutnya, mimpinya sama. Ada malaikat turun dari langit, papan nama yang tadinya bertuliskan nama dirinya dihapus sama malaikat, diganti namanya perempuan.
Bangun tidur kaget merintah orang lagi, nggak berubah, tetap namamu, masjidnya Fulan bin Fulan. Coba carikan perempuan di kota ini yang namanya Fulanah binti Fulan. Sampai dapat, ternyata perempuan fakir miskin. Ketika dihadapkan sama raja ini ditanya, kau kan sudah tahu kalau saya itu nggak mau masjid ini ada yang nyumbang selain saya mau bangun dengan harta saya, kok kau sumbang? Sampai saya mimpi nama saya itu dihapus sama malaikat digantikan namamu. Kata wanita tadi, nyumbang dari mana? Wong saya ngasih makan anak-anak saya saja nggak mampu, apalagi nyumbang masjid. Kemudian kata rajanya, terus gimana ceritanya kok saya ini bisa mimpi seperti ini? Nggak mungkin nggak ada sesuatu yang kau lakukan. Dia bilang ada yang saya lakukan. Ketika saya lewat masjid yang kau bangun ini saat pembangunan, saya lihat ada kuda yang bawa bahan bangunan, bawa batu, bawa bahan bangunan. Itu kuda kemudian diikat di sebuah tiang, dan kuda itu kepanasan, kehausan, tapi ember tempat air minum kuda itu berada jauh, jadi kuda itu nggak bisa minum karena dia diikat, nggak bisa ke tempat air tadi. Maka aku dekatkan air tadi tak saya ambil, saya dekatkan ke kuda supaya kuda tadi yang ngangkatin bahan baku bangunan tadi bisa minum. Kata rajanya, gara-gara ini kau memindahkan air tadi, kau melakukannya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalmu diterima sama Allah. Dan saya bangun masjid ini bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji sama orang, dibilang saya punya masjid, saya yang bangun masjid ini, maka amal saya nggak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini justru sampai amal yang ringan tadi menjadikan wanita tersebut sampai dimuliakan seperti itu. Dan justru amalnya dia tadi sampai nyadarkan seorang raja yang tadinya amalnya bukan lillah, akhirnya dia bisa berubah cara pandangnya, menata kembali niatnya, melakukannya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh salah seorang yang bijak, al ilmu badrun, ilmu itu seperti biji, wal amalu zar'un, dan amal itu sawahnya, ladangnya. Kemudian wal ikhlas itu adalah airnya. Kalau kita punya biji nggak ditanam, apa manfaatnya? Punya ilmu nggak diamalkan, nggak bermanfaat, seperti biji yang nggak ditanam. Tapi kalau punya biji kemudian ditanam, punya ilmu kemudian diamalkan, maka ketika ditanam butuh pengairan supaya apa? Berbuah, ada hasilnya. Nah, pengairannya ini dengan apa? Ikhlas, melakukannya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bermanfaat. Kalau punya ilmu kemudian diamalkan, tapi amalnya bukan karena Allah, sia-sia. Mengamalkannya karena untuk dipandang sama manusia, nggak datangkan hasil yang baik. Tapi ketika mengamalkannya dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ada salah seorang ulama namanya Ibnu Ruslan yang menggubah syair fikih dalam Zubat. Jadi ilmu fikih, ilmu syariat itu digubah jadi syair. Ibnu Ruslan itu menulis kitab Zubat. Diriwayatkan beliau nulisnya di atas kapal. Jadi orang-orang di kapal itu makan, berbahagia, gembira. Ibnu Ruslan di atas kapal nulis. Padahal di kamar kosong sendiri itu bikin syair susah. Apalagi syairnya tentang ilmu-ilmu syariat, hukum. Ini susahnya minta ampun, kalau nggak cerdas yang luar biasa nggak bisa. Ini di atas kapal beliau nulis kitab Zubat. Banyak, bukan cuma 10 bait, 20 bait, tapi banyak. Selesai ditulis, orang-orang itu tahu kalau dia nulis syair yang dalamnya tentang hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selesai nulis, di atasnya dikasih batu, diikat batu, bawahnya diikat batu, dilempar ke air, dilempar keluar daripada kapalnya. Orang-orang minta jangan dibuang, sayang ini nggak gampang nulis seperti itu. Apa kata Ibnu Ruslan? Kalau saya melakukannya semata-mata karena Allah, ini ikhlas betul, maka air nggak akan merusak, nggak akan sirna. Amalan yang semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala itu akan dijaga sama Allah, maka dibuang itu hasil karyanya ke air. Diriwayatkan sampai ditemukan sama salah seorang nelayan, ada nelayan nemukan itu, dibuka isinya syair, dalamnya hukum-hukum Allah, syariat-syariat yang disusun dalam bentuk syair. Karena dia nggak paham, dibawa ke ulama sekitar, dibaca sama ulama tersebut, kaget, loh ini istimewa. Akhirnya apa? Dicetak, disebarluaskan, dibaca sampai hari ini. Nah itu karena apa? Keikhlasannya Ibnu Ruslan. Berbuat sesuatu bukan untuk karena manusia,
tapi melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hidup di muka bumi ini, ada yang turun dari langit dan ada yang naik dari bumi ke langit. Yang turun dari langit apa? Ya kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang naik dari bumi, ya amal perbuatan manusia yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, ajallu ma yanzilu minas sama at-taufiq. Yang paling mulia yang turun dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah at-taufiq. Taufik dari Allah sehingga engkau bisa beramal soleh. Wa ajallu ma yas'adu minal ardi, dan yang paling mulia yang naik dari muka bumi ini adalah al-ikhlas. Kalau manusia melakukan suatu amalan dengan ikhlas, maka itu sesuatu perkara yang mulia. Amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Qasas ayat 88, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu semuanya nanti akan binasa, kecuali apa? Illa wajahahu, kecuali wajahnya. Asyara bidzalika ila annal murad biwajhi adzat. Yang dimaksud dengan wajah di sini adalah zatnya Allah. Bumi dan segala seisinya semuanya akan sirna, akan binasa. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir As-Sawi disebutkan, wa yasihu annal murada bihi ma umila li ajlihi subhanahu wa ta'ala, fa inna thawabahu baqin. Dan juga sah atau benar bahwasanya maksud juga daripada ayat ini adalah sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suatu amal yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya kekal, disimpan sama Allah ta'ala, yang kelak akan diberikan kepada orang yang melakukan amal tersebut. Melakukan sesuatu apa? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya disimpan sama Allah ta'ala. Di saat bumi semuanya binasa, nanti hari kiamat hancur semua, semuanya sirna, amal yang dilakukan karena Allah tetap disimpan sama Allah ta'ala, yang Allah nanti akan berikan kepada orang tersebut, kepada orang yang melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihatnya para ulama apa? Kalau melakukan sesuatu itu jangan seperti pedagang. Kalau nggak dapat bayaran nggak berbuat, nggak memberikan barangnya kecuali dibayar. Jangan sampai kita itu hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya keinginan-keinginan kita dikabulkan sama Allah ta'ala. Kalau tidak dikabulkan, mogok, tidak mau ibadah, jangan. Jadi beribadahlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mendapatkan ridhonya Allah. Karena kalau Allah sudah ridho sama kita, kita dihujani dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok cuma permintaan kita yang tidak kita minta akan dikasih sama Allah ta'ala. Jadi jangan ibadah hanya untuk mendapatkan imbalan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena apa? Kalau nggak beribadah nanti masuk neraka, takut dihukum sama Allah ta'ala. Itu bagus, tapi jangan seperti itu terus. Kenapa sholat? Kalau tidak sholat nanti saya masuk neraka. Kenapa sholat? Kalau saya tidak sholat nanti toko saya nggak laris karena saya maksiat. Jangan pada tahapan itu saja. Kau punya rasa takut sama Allah, bagus, tapi jangan di tahapan itu saja. Tapi beribadahlah kepada Allah karena apa? Bentuk syukurmu kepada Allah. Saya itu dikasih nikmat, dikasih hidup. Ya saya bersyukur dengan apa? Bertagarrub, beribadah kepada Allah. Saya ibadah untuk mencari apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu tujuan untuk beribadah. Ibadahnya untuk apa? Cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadahnya untuk mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena sesuatu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan riwayat dalam Zabur, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengomentari orang yang beribadah hanya karena surga dan neraka. Apa terus kalau surga sama neraka itu tidak saya ciptakan, saya nggak berhak untuk disembah. Nah ini teguran yang luar biasa. Ada orang mau beribadah kepada Allah ingin masuk surga, bagus. Bukan tidak bagus. Kenapa kau beribadah? Saya takut masuk neraka, bagus. Tapi jangan melulu kita pada derajat itu. Kita harus naik ke derajat yang lebih tinggi lagi. Beribadah karena apa? Mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala nggak ciptakan surga, nggak ciptakan neraka, terus apa terus kita nggak menyembah Allah, nggak mau beribadah sama Allah, kan tidak.
Tetap Allah itu adalah zat yang wajib kita sembah, yang harus kita senantiasa bertagarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dikasih nikmat, tidak dikasih nikmat, ya saya tetap nyembah Allah, ya saya tetap bertagarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ibadahnya orang-orang yang ikhlas. Tujuannya apa? Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang soleh zaman dahulu, mereka nggak mau melakukan sesuatu kecuali ikhlas. Maka mereka menyembunyikan kebaikannya. Dan kalau melakukan amal perbuatan manusia disembunyikan, amal perbuatan yang baik disembunyikan, nggak mau diketahui sama orang. Karena apa? Riya itu ngerusak amalnya manusia. Dan setan itu terus akan ganggu manusia supaya berbuat sesuatu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipandang, karena makhluk, karena manusia. Makanya mereka sampai disebutkan karena as-salafu yakrahuna italatus sujud amamal khalq khaufan minar riya. Orang-orang soleh zaman terdahulu itu, mereka kalau sujud gak pernah lama kalau depan orang. Mereka gak mau lama-lama sujud di hadapan khalayak, takut ada riya. Tapi kalau sudah di rumah sholatnya sendiri, sujudnya lama. Tapi kalau pas di depan orang, mereka gak mau, takut amalannya itu nanti kemasukan riya, akhirnya amalannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takutnya mereka sampai seperti itu. Karena apa? Ikhlas, melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Risalatul Mudzakarah karya Imam Abdullah bin Awil Haddad, beliau menasihatkan, kullu amalin la tastati'u an ta'malahu illa haitsu yarakan nas kal hajj wal jihad wa talabul ilm wa salatil jamaah wa ma jara majra dzalik fa 'alaika an taf'alahu zahiran kama amaraka Allah wa jahid nafsaka wasta'in billah. Setiap amal yang tidak bisa kau lakukan kecuali manusia pasti ngelihat. Seperti apa? Seperti haji, seperti jihad fisabilillah, nuntut ilmu, salat jamaah dan yang lain-lainnya. Maka lakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berjuang supaya apa? Kau bisa mengalahkan hawa nafsumu kalau nafsumu ngajak kepada riya. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah agar tidak mengamalkannya karena manusia, tapi mengamalkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal yang lain selain yang mau tidak mau manusia bakal lihat. Kita haji ya pasti tetangga kita tahu. Tapi kalau amal-amalan yang lain seperti apa? Puasa, bangun malam, sholat sunnah, sodakoh, tilawatul Quran, zikiran, ini bisa kau sembunyikan. Maka jangan sampai orang lain tahu. Biarkan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, jangan sampai orang lain tahu. Makanya sebagian salafus saleh itu kalau sholat jamaah di masjid, setelah itu mau sholat sunnahnya di rumah. Sholat sunnahnya di rumah. Lain halnya kalau sholat tahiyatul masjid, kita masuk ke masjid disunahkan tahiyatul masjid, ya mau tidak mau kita ketika tahiyatul masjid dilihat sama orang, lakukan tetap dan minta perlindungan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau yang bisa kita sembunyikan, gak dilihat sama manusia, maka lebih afdol itu kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Mau sedekah jangan ingin dipandang sama orang, lakukan secara sembunyi-sembunyi. Imam Ali Zainal Abidin sedekahnya di Madinah luar biasa. Kalau orang sudah tidur semua, beliau keluar dari rumahnya bawa gandum, bawa makanan, dipikul sendiri, diletakkan di pintu rumahnya para fuqara wal masakin. Orang Madinah itu nggak pernah tahu siapa yang tiap malam ngirimin makanan ke rumahnya. Tiap kali bangun tidur ada makanan di depan rumahnya. Mereka tahu kapan? Setelah Al-Imam Ali Zainal Abidin meninggal dunia. Jadi setelah beliau meninggal, besok paginya sudah nggak ada lagi, terputus. Baru mereka tahu, oh, ternyata cucunya Nabi Muhammad ini yang tiap malam bantu kita ngirimin makanan ke rumah. Bahkan ketika jenazah beliau dimandikan, dilihat ada memar-memar di pundaknya. Karena apa? Tiap malam ngangkat karung, bawa makanan buat siapa? Para fuqara wal masakin. Itu ikhlasnya mereka. Amalannya tidak mau diketahui sama orang. Sebagaimana orang itu nutup keburukannya, kebaikannya pun juga ditutup sebagaimana dia menutup keburukannya. Bahkan dulu ada salah seorang ulama masih hidup, pernah suatu ketika pergi berdakwah, selesai dakwah dijamu makan, nangis beliau.
Lah orang di sekelilingnya heran, ini selesai dakwah, selesai pengajian dijamu makan kok nangis. Ditanya kenapa kok antum kok nangis, kenapa? Dia bilang dulu Rasulullah ketika berdakwah dijamu dengan apa? Cacian, makian, dilemparin batu, disakiti. Dan kita hari ini ketika berdakwah disambut dengan apa? Disambut dengan makanan yang lezat-lezat. Mikirkan bagaimana dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Muhammad di Mekah ketika ngajak orang sholat dicaci, dimaki, dipukulin, dicekek. Ketika pergi ke Taif ngajak orang Taif beriman kepada Allah, ngajak mereka masuk surga, justru malah disakitin. Tapi hari ini kita sudah mendapatkan kenikmatan, kita ngajak orang baik, selesai ngajak orang baik justru kita dijamu makan. Nah ini juga menunjukkan kalau orang yang tidak ikhlas gak akan berpikir seperti itu. Tapi orang yang ikhlas hatinya selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batinku itu lebih mulia, lebih baik daripada yang zahir. Wa ja'al alaniyati salihah, dan jadikan yang nampak, yang zahir dari diriku ini juga baik. Itu doanya Nabi Muhammad. Batinnya minta lebih baik daripada zahirnya, zahirnya juga dijadikan baik. Jadi batin ini penting karena itu menjadi pusat perhatian atau pusat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menjatuhkan lawannya di medan peperangan, lawan sudah jatuh, tinggal ditebas lehernya, diludahin sama musuhnya, gak jadi ditebas. Ketika ditanya kenapa, itu musuh sudah dijatuh, kau sudah megang kendali, kenapa malah kau tinggal? Dia bilang ketika saya menjatuhkan pertama, jatuhkannya karena Allah, saya merangin dia karena Allah, bukan karena diri saya. Saya melakukan karena Allah, di medan peperangan ini semuanya saya lakukan karena Allah. Tapi ketika dia ngeludahin saya, ada amarah. Dan saya nggak melakukan sesuatu karena nafsu saya atau karena ngikutin hawa nafsu saya. Tapi saya mau melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah ini hebatnya, sampai di medan peperangan pun masih bisa ikhlas. Bisa jaga hatinya, nggak melakukan sesuatu karena manusia atau karena amarahnya, karena nafsunya, tapi melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya ikhlas. Salah seorang ulama namanya Dawud At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan sama arba'ina sanatan la ya'lamu bihi ahluhu. Puasa 40 tahun. Dawud At-Ta'i ini puasa 40 tahun, keluarganya nggak tahu kalau dia puasa. Nyembunyikan kebaikannya sampai kepada keluarganya nggak tahu kalau dia puasa. Kok bisa? Ya bisa saja, mungkin jam 7 pagi dia keluar dari rumah, dia bilang kerja sama keluarganya, kembali ba'dal maghrib, tidak tahu. Saking takutnya riya, tidak mau amal perbuatannya itu hilang sia-sia. Maka sampai keluarganya pun tidak tahu, padahal dia berpuasa 40 tahun. Sama arba'ina sanatan. Karena apa? Ikhlas. Dan Imam Syafi'i kita lihat keikhlasannya. Idza sahal hadits fahuwa madhhabi. Kalau hadis baik benar, fahuwa madhhabi. Dan Imam Syafi'i dalam ucapannya beliau mengatakan wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma. Aku berharap manusia itu mempelajari ilmu ini, tapi tidak menisbatkan ilmu itu kepada saya. Jadi Imam Syafi'i itu nggak berharap atau nggak ingin dikatakan ini ijtihadnya Syafi'i, nggak cari nama Imam Syafi'i, melakukannya semata-mata karena Allah. Justru beliau berharap nggak dinisbatkan kepada dirinya. Bahkan dikatakan, beliau itu mengatakan kalau saya sedang berdiskusi dengan orang lain, maka saya harap lawan diskusi saya itu yang benar. Kebenaran itu Allah munculkan bukan dari saya, tapi dari lawan diskusi saya. Kita sekarang kalau diskusi sama orang maunya menang sendiri. Wah aku yang paling benar, gue salah. Tapi Imam Syafi'i sebaliknya, setiap kali berdiskusi dengan orang, lau nadhartu ahad, aku itu kalau berdiskusi dengan seseorang, aku berharap apa? Ayyudhirallahul haqqa ala yadaihi. Aku berharap kebenaran itu muncul daripada lawan diskusiku, bukan dari dirinya. Ini kan menunjukkan ikhlasnya luar biasa. Gak penting yang benar saya atau dia, gak penting. Gak harus saya yang ditunjuk, kebenaran itu datang dari saya. Bahkan dari lawan diskusi saya gak apa-apa. Karena apa? Melakukannya semata-mata karena Allah, bukan ingin dibilang paling pinter, paling pandai, paling soleh atau paling apa. Karena amal perbuatannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia, tapi melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada orang datang ke Basrah,
sampai di kota Basrah, orang ini tanya sama penduduk Basrah, man sayyidukum, siapa pemimpin kalian, orang yang paling utama di antara kalian, yang paling menonjol. Maka dijawab sama penduduk Basrah, Al-Hasan, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Ditanya, bima sadakum, kok bisa dia itu yang ditonjolkan, dijadikan pemimpin, dia itu orangnya seperti apa? Maka dijawab oleh penduduk Basrah, ihtajan nasu ila ilmihi, penduduk sini butuh kepada ilmunya, wastaghna huwa an dunyahum, tapi Imam Hasan Al-Basri enggak berharap dari dunia mereka. Orang-orang Basrah ngaji sama beliau, Imam Hasan Al-Basri enggak butuh dengan uangnya atau hartanya orang-orang Basrah, enggak minta imbalan dan enggak melakukannya supaya apa, dibantu atau dikasih duit atau dikasih harta, enggak. Makanya dia jadi orang yang menonjol, orang yang kita tuakan, orang yang kita tokohkan. Karena orang Basrah butuh dengan ilmunya dan dia nggak butuh dengan dunianya orang-orang Basrah. Karena apa? Ikhlas, melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa minad dalail as-sariha ala riya'il alimi. Seorang alim itu nampak jelas bukti riya, melakukan sesuatu karena makhluk bukan karena Allah, itu apa? Kalau merasa terganggu dan tersakiti kalau sampai ada santrinya ngaji sama orang alim lain, tidak seneng, berarti perbuatannya riya. Karena dia melakukannya semata-mata karena Allah. Yang ngaji sama siapa aja silahkan, yang penting orang itu dapat manfaat. Tapi kalau ada santrinya, pengikutnya, tiba-tiba ngaji di tempat lain, dia merasa nggak seneng, tersakiti, merasa terganggu, berarti perbuatannya bukan karena Allah. Perbuatannya ingin dipandang sama manusia, perbuatannya ingin dapat kedudukan dan lain sebagainya daripada niat-niatnya. Dikatakan dalam kitab Tuhfatul Ahbab, yang keluar dari hati sampai ke hati. Wa ma kharaja minal lisan, tapi yang cuma keluarnya dari lisan, la yujawizul adzan, enggak lebih daripada telinga. Istilah katanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi orang yang menyampaikan sesuatu dari hati, masuk ke hatinya orang yang dengarkan. Tapi kalau nggak dari hati, cuma dari lisan, ya nggak ngelewatin lebih daripada telinga, cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makanya ketika ditanya, ada salah seorang ulama ditanya, kenapa ulama-ulama zaman dahulu itu nasihatnya, wejangannya itu bisa betul-betul ngerubah manusia, ada bekasnya, asar yang gawi yang luar biasa, nggak seperti orang-orang yang di zaman sekarang. Maka kata ulama tadi, ulama zaman dahulu mereka itu orang-orang yang terjaga, tidak tidur, mereka orang-orang yang terjaga, dan orang awamnya orang-orang yang tidur. Maka sebagai orang yang terjaga, tidak tidur, banguni orang-orang yang tidur. Nah kalau zaman sekarang, maka dikatakan nggak semua, ya, kita nggak bisa menyatakan semua ulama. Jadi ada orang-orang yang disebut ulama tapi mereka seperti orang-orang yang tidur, dan orang awamnya seperti mayit. Orang yang tidur nggak bisa gugah wong mati. Makanya apa nasihatnya yang nggak ngeresep, nggak nyampe. Tapi ulama zaman dahulu luar biasa. Dan kita kadang ngerasakan, ya, mungkin kita dengarkan orang yang ikhlas luar biasa ketika memberikan wejangan kepada kita keluar daripada hatinya. Mungkin itu kita dengar 10 tahun yang lalu tapi masih nyantol di diri kita, dan mungkin itu yang menjadi yang merubah diri kita. Karena apa? Disampaikannya secara ikhlas, maka sampai ke hati manusia. Nah ini pentingnya melakukan segala sesuatu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah dengar dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dulu ada orang soleh kebiasaannya bangun malam. Setiap bangun malam dia tahajud, selesai tahajud ngaji Quran. Nah di desanya dia itu kalau di waktu sepertiga terakhir malam, ada orang yang keliling kampung bangunin rumah-rumahnya orang, ingatkan ini loh, waktu sepertiga sudah mau habis, jangan sampai kau bangunnya subuh, karena ini waktunya istighfar, waktunya minta hajat sama Allah Ta'ala. Nah itu ada orang yang ronda kerjaannya bangunin orang supaya tahajud. Ketika lewat di rumahnya orang soleh ini, ya dipanggil namanya, fulan bangun sudah pagi. Nah orang soleh ini dia tidak terlambat, dia bangun, dia mesti ngaji Quran, baca surat Toha. Maka akhirnya dia baca 2 ayat dengan suara yang keras. Tujuannya supaya yang bangun itu tahu ini saya sudah bangun, sudah ngaji, supaya terus pergi. Jadi tadinya dia baca pelan, ada 2 ayat dibaca dengan suaranya keras, tujuannya supaya ngasih tahu saya sudah bangun. Selesai baca surat Toha dia ketiduran.
Dalam tidurnya dia mimpi ketemu malaikat. Malaikat itu bawa lembaran catatan amalnya, pahalanya surat Toha yang dia baca. Dari mulai ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai akhir surat. Setiap ayat yang dia baca ada cahayanya, kemudian ada pahalanya. Kecuali 2 ayat, ada 2 ayat redup, nggak ada cahayanya, nggak ada pahalanya. Protes orang ini, loh, ini 2 ayat di mana? Loh, kau belum baca kok? Loh, sudah baca saya baca kok. Kok tidak ada pahalanya? Enggak, belum kau baca. Loh, saya sudah baca semuanya, satu surat ini saya baca semuanya. Enggak, kau belum baca. Tadi kau bacanya 2 ayat ini bukan karena Allah, tapi karena orang yang bangunin kau tadi. Maka minta imbalannya sama orang yang ronda tadi, minta yang bangunin kau. Kau bacanya neriakkan suaranya. Loh, saya niatnya bukan karena itu, bukan karena untuk pamer saya ngaji. Maka dalam mimpinya malaikat bilang, sudah bangun, sekarang baca lagi ayat yang 2 tadi, baca semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mimpi ini mimpi, tapi mimpinya memberikan inspirasi kepada kita. Kalau melakukan sesuatu karena Allah itu penting, dan menghindar tidak melakukan sesuatu karena manusia, karena kalau kita melakukan sesuatu karena manusia, akhirnya menjadi amal ibadah kita nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan orang-orang yang ikhlas melakukan segala amal ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.